Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang farmasi rumah sakit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sarah Yulia Putri, yang kedua ada Anindya Puspita Ramayanti, yang ketiga ada Syarifatun Nisa, yang keempat ada Zalzadila Maharani Kelilau, yang kelima ada Nur Fadilah, dan yang terakhir saya sendiri Ananda Nur Afni Rumbagifar. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada para pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu farmasi rumah sakit. Jadi, farmasi rumah sakit itu adalah suatu bagian dari rumah sakit yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan ini meliputi pengelolaan obat-obatan, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, dengan tujuan untuk mendukung upaya pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi pasien di rumah sakit. Nah, adapun tujuan dari farmasi klinik itu, tujuan utamanya untuk pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah meningkatkan keselamatan dan efektivitas terapi obat bagi pasien. Nah, dapat dicapai melalui beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan keamanan pasien. Nah, di sini dia mencegah kesalahan pengobatan, interaksi obat, dan reaksi alergi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas terapi. Nah, dia ini di sini memastikan pasien menerima obat yang tepat, dosis yang benar, dan cara penggunaan yang tepat. Yang ketiga, mempermudah pasien terhadap obat, memastikan ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien di rumah sakit. Nah, yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien, memberikan informasi dan edukasi yang jelas kepada pasien tentang pengobatan mereka. Singkatnya, pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk membantu pasien mendapatkan manfaat maksimal dari pengobatan mereka dengan aman dan efektif. Baik, yang selanjutnya itu ada program-program pelayanan farmasi klinis di rumah sakit. Yang pertama itu ada pelayanan dan pengkajian resep. Nah, apoteker wajib melakukan pengkajian resep sesuai dengan persyaratan administrasi, farmasetik maupun klinis untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Nah, persyaratan administrasi ini biasa yang dikaji itu berupa nama pasien, umur pasien, terus jenis kelaminnya, terus ada tinggi badan dan berat badan. Terus juga dikaji nama dokter, nomor izin maupun alamat dan paraf dokter. Terus ada tanggal resep dan ruangan atau unit asal resep ini. Terus yang kedua itu ada persyaratan farmasetik. Nah, pada persyaratan farmasetik ini yang dikaji itu berupa nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obatnya, terus ada stabilitas, dan aturan atau cara penggunaan obatnya. Yang selanjutnya itu ada persyaratan klinis. Nah, di persyaratan klinis ini yang dikaji itu berupa ketepatan indikasi, dosis dan penggunaan obatnya, terus ada duplikasi obat, terus ada kontraindikasi apa tidak, terus ada interaksi obat apa tidak. Program kedua itu pelayanan informasi obat atau PIO. Nah, PIO ini merupakan kegiatan pemberian dan penyediaan informasi mengenai obat-obatan, serta memberikan rekomendasi pengobatan yang akurat, terkini, dan komparatif kepada kesehatan serta pasien maupun masyarakat. Program yang ketiga itu ada konseling obat. Nah, konseling ini merupakan suatu kegiatan pemberian saran dari seorang apoteker terkait terapi obat kepada pasien atau keluarganya. Nah, di sini itu perbedaan konseling sama pelayanan informasi obat itu, kalau konseling itu dia lebih sifatnya itu lebih privat dan dia lebih tertutup. Dia itu biasanya komunikasi dua arah. Nah, sedangkan kalau pada PIO, dia itu sifatnya umum, bisa antara apoteker dengan apoteker, apoteker dengan dokter, apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya. Dia tidak terbatas. Nah, program keempat itu ada pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, pemantauan terapi obat ini merupakan proses yang mencangkup kegiatan yang memastikan terapi obat ini aman, efektif, dan rasional.
untuk digunakan oleh pasien. Dan untuk juga dia tujuannya juga untuk menghindari reaksi efek samping yang tidak dikehendaki. Adapun yang kelima yaitu monitoring efek samping obat atau MESO. MESO adalah kegiatan pemantauan terhadap setiap respon yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi obat dalam dosis lazim yang bertujuan untuk mencegah diagnosa maupun terapi. Yang keenam itu evaluasi penggunaan obat atau EPO. EPO merupakan program berstruktur dan berkesinambungan mengenai evaluasi penggunaan obat pasien. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya mendapatkan gambaran terbarukan mengenai pola pengguna obat, dapat membandingkan pola penggunaan obat dalam periode tertentu, menilai pengaruh intervensi terhadap pola penggunaan obat. Berikut yang ketujuh, dispensi sediaan steril. Kegiatan ini wajib dilakukan di instalasi farmasi. Hal ini bertujuan agar sterilitas dan stabilitas produk tetap terjamin dan agar mencegah petugas terkena paparan zat berbahaya, serta untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Yang kedelapan, pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD merupakan gambaran hasil pemeriksaan kadar obat tertentu yang dilakukan atas permintaan dokter yang menangani ataupun usulan apoteker yang diajukan kepada dokter. Hal ini dilakukan atas alasan indeks terapi obat yang sempit. Tujuan dilakukan PKOD adalah untuk mengetahui kadar obat dalam darah. Baik, selanjutnya adalah SWAP. SWAP ini terdiri dari subjektif. Subjektif merupakan struktur pertama dari catatan SWAP. Dokumentasi dalam struktur ini berasal dari pengalaman atau subjektif, pandangan atau perasaan pribadi pasien atau seseorang yang dekat dengannya. Dalam pengaturan rawat inap, informasi sementara disertakan di sini. Bagian ini memberikan konteks untuk asesmen dan plan. Data yang didokumentasikan dalam subjektif antara lain seperti keluhan utama atau KU, riwayat penyakit yang sedang diderita, terus riwayat lain, dan review of system atau ROS. Dan selanjutnya yaitu objektif. Bagian ini mendokumentasikan data objektif pasien yang mencakup tanda-tanda vital pasien dari hasil pemeriksaan fisik, data laboratorium, hasil pencitraan dan data diagnostik lainnya, serta pengakuan dan peninjauan dokumentasi dokter lain. Contohnya adalah nyeri tekan saat palpasi yang dikejar dengan tanda-tanda ekspresi wajah, keringat dingin, dan tanda-tanda objektif lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah asesmen. Nah, pada asesmen ini, dia itu mendokumentasikan bukti antara subjektif dan objektif untuk sampai pada diagnosis. Asesmen adalah penilaian status pasien melalui analisis masalah, kemungkinan interaksi masalah, dan perubahan status masalah. Unsur-unsurnya itu adalah masalah dan perbedaan diagnose atau problem and differential diagnosis. Dan selanjutnya ini adalah plan. Nah, bagian plan ini dia itu merinci apakah perlu pengujian tambahan dan konsultasikan dengan dokter lain untuk mengatasi penyakit pasien serta membahas langkah-langkah tambahan apa untuk merawat pasien tersebut. Nah, bagian ini membantu dokter di masa depan untuk memahami apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Baik teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah layanan langsung dari apoteker kepada pasien dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas terapi obat dan mengurangi risiko efek samping. Layanan ini mencangkup berbagai aktivitas seperti konseling obat, monitoring terapi obat, dan rekonsiliasi obat. Nah, manfaatnya ini sangat luas, mulai dari meningkatkan keselamatan pasien hingga efisiensi biaya pengobatan. Nah, konsep SWAP yaitu subjektif,
objektif, asesmen, dan plan. Nah, ini digunakan untuk mendokumentasikan kasus pasien secara sistematis. Melalui pelayanan farmasi klinik, diharapkan kualitas hidup pasien dapat meningkat dan tujuan pengobatan dapat tercapai secara optimal. Terima kasih.